Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan persidangan kasus Subang yang terdakwanya ini adalah terdakwanya masih Yosep dan juga Danu ya, sudah diperiksa atau sudah disidangkan. Tetapi untuk Mimin, Abi dan juga Arigi masih belum menjadi terdakwa, mereka masih menjadi tersangka karena berkasnya masih belum diserahkan ke pengadilan teman-teman. Dari kejaksaan apakah sudah beres atau belum, kita masih belum mendapatkan update-nya. Dalam video kali ini ada beberapa hal yang akan aku bahas. Ini adalah keterangan berdasarkan dari saksi yang diperiksa kemarin. Ada Novianti, Ilham, Wegis atau Bintang, dan juga Ibu Ais. Dan menurut aku ini juga semakin menguatkan keterangan Danu itu bukan sekedar isapan jempol belaka, tetapi itu memang adalah kenyataannya. Di tanggal 18 Agustus 2021, Yosep, Abi, Arigi, dan juga Mimin beserta Danu adalah para pelaku yang menghabisi Ibu Tuti dan juga Amel. Ada satu hal yang dikatakan di sini dari kumpulan semua saksi ini, mereka setuju dan sepakat mengatakan bahwa melihat Pak Yosep itu di bawah jam 7 pagi berada di area TKP. Bahkan juga ada salah satu saksi yang mengatakan dia juga dugaannya melihat Abi juga ada di area TKP. Apakah Abi peranannya yang menyetir mobil Alphard tersebut? Karena dari beberapa hal yang sudah kita bahas, ternyata kan Abi ini sudah memiliki SIM A. Walaupun dia mengaku dia tidak bisa nyetir, SIM A tersebut alasannya karena salah ngebuat SIM. Tetapi kalau salah ngebuat SIM, tapi kenapa terus diperpanjang SIM A-nya? Artinya sudah 5 tahun, salah yang lalu, kemudian diperpanjang lagi. Itu kan sebuah kebetulan yang cukup membagongkan bagi aku pribadi. Kita akan coba dalami dari salah satu saksi yang menurut aku cukup menarik adalah dari Novianti, saksi di TKP yang dia ini adalah temannya Amel, korban, sejak dari SMA. Dalam keterangannya di persidangan, Novi mengatakan di tanggal 18 Agustus 2021, dia itu bolak-balik ya beserta bapaknya, bahkan juga dengan yang lainnya, karena dia sedang melakukan aktivitas. Nah, dia 5 kali bolak-balik di TKP, dan salah satunya dia mengatakan bahwa luar biasa, saya tuh nggak nyangka kalau ternyata pada saat dia balik terakhir yang kelima kali itu baru dia berhenti di TKP karena lokasinya sudah ramai sekali dan dia langsung ngechat WhatsApp-nya Amel, tapi nggak dibalas. Ternyata itu ada peristiwa seperti itu. Kalau dia tahu ada peristiwa seperti itu, mungkin dia akan mengambil gambar atau bahkan dia menghampiri sosok-sosok yang dilihatnya saat itu. Apa sih yang dilihatnya saat itu? Di salah satu bagian bolak-balik 5 kali, Novianti mengatakan hal seperti ini. Apa yang dilihatnya saat itu? Ini kondisinya di bawah jam 7 pagi, teman-teman. Karena kenapa ini juga penting? Karena kan Yosep itu alibinya bilang bahwa dia itu tiba di lokasi TKP sekitar jam 7.15. Tetapi menurut Novianti, dia sudah melihat Pak Yosep itu di bawah jam 7 pagi. Karena dia itu mulai berangkat bolak-balik itu sekitar jam 6 kurang di 18 Agustus 2021 lalu. Rumah dan ya. Terus rumah. Oke. Di sini ditanya apakah Mbak Novi mampir ke rumah. Oh enggak, cuma lewat doang gitu. Terus saya sudah ngelihat sosok Pak Yosep di sana. Kemudian Nggak lihat berdua atau Enggak lihat berdua sendirian. apa? Pak Yosep ini apa sepeda motor atau lagi apa? Pak Yosep lagi berdiri aja. Berdiri. Sempat ini nggak sempat berbicara kan juga? Nah, terus yang kedua, terus yang ketiga? Oke. Jadi di 5 kali bolak-baliknya itu ya hampir semuanya dia ngelihat sosok Pak Yosep. Aku rangkumkan di sini, misalnya statementnya adalah
bahwa lewat di TKP pertama kali jam 6 kurang di tanggal 18 Agustus 2021 menggunakan sepeda motor. Nah, jam 6-an lagi lewat di TKP dan ketemu dengan Pak Yosep. Dia ada di jalan, tapi tidak berhenti. Dia tetap menggunakan sepeda motornya. Dia terus juga ada momen dia ngeliat di bolak-baliknya tersebut, Pak Yosep itu berdiri di bawah pohon. Lewat lagi yang ketiga sama bapak saya, kata Novi, masih ada lagi Pak Yosep di situ. Dia pakai baju putih polos, pakai jaket dan topi. Tapi yang ada di ruang persidangan yang diambil sebagai barang bukti, menurut Novi tidak ada di situ. Mungkin warnanya bisa sama, bisa putih, bisa hitam, tapi kan apakah tipikal seperti itu? Ternyata bukan. Terus lewat yang keempat, lihat lagi nih Pak Yosep, kata Novi, dengan sepeda motornya di pinggir jalan. Tapi karena memang dia sedang melakukan kegiatannya, nggak fokus, ya udah cuma lewat gitu aja. Konteksnya saat itu adalah sedang PPKM, teman-teman. Jadi kan PPKM itu orang nggak boleh keluar kemana-mana. Walaupun aku tangkap kayaknya kalau di Subang PPKM itu tidak begitu enforcementnya nggak begitu baik karena masih banyak warung buka, makan di tempat, kayaknya agak sedikit bandel dalam tanda kutip, which is another story lah ya. Nah, terus yang terakhir menurut Novi, yang kelima kali itu, dia itu akhirnya berhenti di TKP karena sudah ramai banget, ramai ada kejadian yang seperti itu dan dia nggak lihat lagi Pak Yosep, tetapi dia langsung ngechat Amel karena Amel adalah temannya sejak SMA dan pada saat ngechat itu sudah nggak dibales lagi. Terus juga dari keterangan Novi ini, ya kita tahu kan ya, yang sudah clear kan Novi kalau kita lihat. Terus juga yang keterangan di CCTV, yang duganya dihapus oleh salah satu oknum dari pihak kepolisian. Apakah Polres Subang atau yang lainnya? Kalian sudah tahu jawaban yang mana, dugaannya ke arah mana. Itu kan juga ada Angger, pemilik CCTV dan juga ibunya, yang sama-sama melihat bahwa saya yakin itu adalah sosok Pak Yosep sekitar jam 5.30. Nggak sekitar lagi, tapi spesifik 5.30. Tetapi kalau aku lihat keterangan dari Rohman Hidayat, kuasa hukumnya terdakwa kan bilang bahwa katanya kan ini CCTV-nya mereka ini tidak terkoneksi dengan handphone. Artinya cuma bisa dilihat oleh layar monitor di TV doang, nggak bisa di handphone. Apakah yang berusaha diserangnya adalah bisa aja itu mungkin waktunya nggak pas, timetable-nya, karena kan harus ada penyocokan dulu ya dengan data-data CCTV kan ya. Apakah sudah pas, jamnya sama seperti actual hours-nya atau berbeda, itu yang berusaha diserang menurut aku nanti dalam pledoinya yang sebentar lagi juga kita akan lihat, karena untuk saat ini kan saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi yang memberatkan Yosep ya. Nanti kan di pledoinya atau bahkan nanti saksi yang meringankan Yosep, ya menurut aku yang dihadirkan mungkin ya seperti ya ibu-ibu yang penjual makanan khas di Bandung tuh, aku lupa namanya, serabi ya. Terus sama juga kan ada nggak cuma ibu-ibu doang kan ya, ada tetangga-tetangganya juga yang sering beli serabi di situ kan. Aku lihat di sejumlah wawancaranya di YouTube kan bilang bahwa iya ada Pak Yosep kok waktu itu. Nah itu kan lagi deket, lagi ada Bu Mimin, lagi di wawancara, mungkin kan karena tetangga nggak enak. Apakah nanti mereka berani datang ke persidangan untuk menyatakan hal seperti itu? Kalau secara alat bukti ya, menurut aku itu udah confirm sih, karena kan dalam dunia hukum untuk menentukan satu hal fakta itu kalau ada dua alat bukti yang kuat. Alat bukti kan ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Ini sudah ada keterangan saksinya udah berapa? Novi yang pasti, terus juga ada Ilham, ada siapa lagi? Ada Wegis atau Bintang, itu udah 3 kan ya. Terus ada lagi yang Angger 4, ada lagi ibunya Angger udah 5. Itu yang saksinya doang, belum petunjuknya, belum keterangan ahlinya. Jadi terlalu konyol kalau masih ada yang tidak yakin bahwa Pak Yosep itu terlibat dalam peristiwa ini. Aku masih ingat sih dulu aku selalu mengatakan bahwa di tahun kedua lah ya, pembahasan kasus Subang, bahwa dugaanku Pak Yosep ini bukanlah sebagai eksekutor, tetapi adalah sebagai orang yang mengetahui atau bahkan dalang. Karena dengan tipikal adalah noda merahnya bukan noda merah yang berasal dari korban, tapi mungkin dari alatnya. Karena kalau dari korban langsung mungkin akan kemana-mana. Itu kan saat itu. Tapi karena dengan temuan
oh ternyata misal dari Novi bilang bahwa baju yang dipakai itu tidak ada di ruang persidangan. Artinya sangat mungkin sekali itu sudah dibersihkan. Apalagi yang namanya baju putih. Ada yang bertanya, kenapa celana putih, baju putih kok nggak kemana-mana? Justru menurut aku baju putih itu adalah baju yang paling aman untuk melakukan aksi seperti ini. Karena apa? Ada pemutih, ada bakelin, tinggal di bakelin atau di macam-macam kan, putih itu bakal hilang semuanya kan ya. Makanya ini semakin make sense, oh ternyata memilih baju putih agar mudah dibersihkan. Nah, apakah alat-alat bukti yang keterangan dari ahli ini juga akan dimintai keterangan? Menurut aku sih harusnya keterangan dari ahli juga dihadirkan dalam persidangan, karena bagaimanapun juga yang menetapkan Yosef sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat itu berdasarkan dua alat bukti ya. Pertama adalah keterangan Danu, which is adalah keterangan terdakwa ataupun juga saksi. Yang kedua adalah keterangan ahli, karena ada dua noda merah di bajunya Yosef. Kita pengen tahu sebenarnya baju merah tersebut yang menjadikan Yosef tersangka itu diambil dari baju merah, yang mana, noda merah yang mana. Karena kalau dilihat dari barang bukti itu aja, ini juga unik. Apakah Yosef itu berganti-ganti berkali-kali, ataukah dia bolak-balik ganti dan sebagainya? Aku yakin sih mereka sudah well prepare banget untuk mempersiapkan semua ini. Well, semakin seru menurut aku dari kasus Subang ini, karena kita pengen tahu juga nanti dalam persidangan untuk Mimin, Abi, dan juga Arigi. Karena nama Abi pun disebut di sini, apakah dia bisa mengelak? Karena kalau dibilangin, Abi itu nggak bisa nyetir, anjas gitu. Nggak mungkin dia nyetir mobil Alphard yang sulit itu. Bagaimana cara mengetesnya? Apakah kita kasih kunci mobil, Abi suruh nyetir, ya kan bisa aja pura-pura nggak bisa nyetir. Tetapi kalau secara logika, pada saat seseorang sudah memiliki SIM A, ya pada umumnya dia bisa menyetir. Apalagi SIM A-nya itu bukan kali pertama ngebuatnya, tapi sudah diperpanjang sebanyak 1 kali. Artinya sudah di atas 5 tahun kan ya, karena kan untuk SIM A itu kalau nggak salah berlakunya 5 tahun ya. Kan diketahui, Abi pernah bilang bahwa, kenapa Abi, kamu punya SIM A, katanya nggak bisa nyetir. Iya, waktu itu kita kolektif mau buat SIM C, tapi malah jadinya SIM A. Padahal SIM C sama SIM A itu harganya beda, apalagi kalau dikatakan kolektif, berarti dugaannya mungkin kayak melakukan hal-hal seperti itulah ya, nggak yang ilegal gitu. Kalian tahulah maksudnya ke arah mana, tapi itu another story. Udah gitu pun pada saat sudah ngebuat SIM A yang salah, tapi juga masih diperpanjang lagi SIM A-nya. Itu kan konyol, buang-buang uang. Apalagi profil dari Abi ini dibilang katanya pekerjaannya juga, kan dia masih muda banget, kan dia baru lulus sekolah, kemudian bekerja juga masih belum stabil. Ngapain buang-buang uang lagi buat perpanjang SIM A yang juga nggak murah? Kenapa gitu? Kecuali kalau Abi banyak uang atau bahkan ada tujuan tertentu. Well, ini kita akan segera ketahui pada saat mereka nanti menjadi terdakwa. Karena sampai sekarang masih belum ada penetapan apakah mereka sudah jadi terdakwa ataukah belum. Karena sidangnya sekarang ini masih 2 terdakwa aja, Yosef dan juga Danu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.